Halaman 12. Manajer yang dimaksud adalah manajer dari semua tingkatan manajemen, mulai dari direktur utama atau manajer puncak hingga supervisor atau manajer lini pertama. Model ini dapat membantu para manajer untuk memahami konsep dasar manajerial secara praktis, mudah dipahami dan dipraktikkan. Dengan demikian, para manajer dapat menjalankan tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dengan baik dan sistematis. Proses pengujian model ini telah dilakukan kepada ribuan manajer dari ratusan perusahaan dalam program Manajemen Business Assistant (MBA), suatu program pendampingan yang dilakukan secara intensif dan integratif sehingga memungkinkan halaman 13, para manajer pada perusahaan klien yang kami dampingi menjalankan sistem konsep ini dengan baik dan benar. Semua perusahaan yang terlibat telah merasakan manfaat nyata dari pendekatan model 4DM ini. Para manajer menjadi lebih terarah dalam bekerja sehingga berdampak langsung pada peningkatan kinerja. Bagi perusahaan, manfaat yang langsung terlihat adalah meningkatnya produktivitas dan profitabilitas. Dari sanalah penulis dapat mengukur efektivitas model ini. Pembaca yang tertarik untuk mendalami materi ini dapat membaca buku For Discipline Management atau mengikuti pelatihannya yang diselenggarakan oleh Sekolah Manajer Human Resources Institute. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca bagi perbaikan buku ini sangat diharapkan. Kuningan, Jawa Barat, Januari 2023, Armala. Bab selanjutnya, pertama kali menjadi manajer. Halaman 16. Banyak manajer dan supervisor yang merintis atau memulai karir dari bawah. Mereka biasanya adalah staf atau pelaksana terbaik perusahaan sehingga wajar jika dipromosikan menjadi supervisor atau manajer. Posisi baru tersebut merupakan buah dari kejujuran, loyalitas, kerja keras, dan prestasi yang telah ditunjukkan kepada perusahaan selama menjadi pelaksana. Sebagai pelaksana, fokus penilaian kinerja terletak pada tugas-tugas yang bisa diselesaikannya. Artinya, baik buruk nilai kinerja yang bersangkutan ditentukan oleh dirinya sendiri. Hal ini berbeda setelah menjadi supervisor dan manajer. Penilaian kinerja bukan lagi diukur atau dilihat dari penyelesaian tugas-tugas sendiri saja, tetapi justru lebih banyak ditentukan oleh kinerja anggota tim yang kita pimpin, karena kini kita tidak lagi bekerja seorang diri, tetapi bekerja dengan anggota tim. Selain mengerjakan tugas-tugas sendiri, kita juga perlu sambil memimpin, mengelola, dan mengawasi orang lain yang menjadi anggota tim dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang supervisor dan manajer selain menguasai keterampilan teknis, juga perlu menguasai keterampilan konseptual dan keterampilan soft skill non-teknis. Di antaranya adalah keterampilan manajerial dan kepemimpinan agar bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Saat pertama kali menduduki posisi sebagai supervisor atau manajer, yang perlu diperhatikan adalah mengetahui dengan jelas tugas pokok, fungsi, peran, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ibarat mau menjadi kiper dalam permainan sepak bola, kita perlu mengetahui dulu aturan main sebagai seorang kiper, sehingga kita bisa menjalankan peran sebagai penjaga gawang dengan baik. Yang itu tadi halaman 17. Halaman 18. Berapa menit ini? Ngedit tapi ini. Agar berhasil menjadi supervisor atau manajer, kita perlu memahami uraian pekerjaan dan tolak ukur keberhasilannya. Biasanya terdapat dalam job description. Namun, kondisi pada masing-masing perusahaan tidak sama. Ada perusahaan yang sudah memiliki uraian pekerjaan secara lengkap dan tertulis, tetapi banyak juga yang belum memiliki. Jika perusahaan telah memilikinya, kajilah uraian pekerjaan tersebut dengan seksama. Namun,
Jika perusahaan belum memilikinya, diskusikanlah dengan atasan langsung tentang pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Perlu disadari bahwa semua kinerja yang baik selalu diawali dengan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan sasaran yang perlu dicapai. Oleh karena itu, jangan abaikan tentang uraian pekerjaan ini. Halaman 19. Ketika memasuki masa transisi menjadi supervisor atau manajer, kadang kita merasa canggung atas jabatan atau posisi baru tersebut. Berbagai hambatan mental sering mengadang. Yang paling sering terjadi adalah masalah hubungan interpersonal, terutama jika ada anggota tim atau bawahan yang sebelumnya adalah rekan sejawat, teman seangkatan, atau bahkan senior kita. Jika Anda mengalami situasi seperti ini, tegaskanlah pada diri sendiri bahwa Anda memang pantas menjadi pemimpin mereka. Buktinya, Andalah yang dipromosikan oleh perusahaan, bukan mereka. Jika tidak bisa bersikap tegas sejak awal, mungkin selamanya Anda akan terbelenggu oleh rasa awuh pakawuh yang dapat menyebabkan kehilangan respek dari bawahan. Halaman 20. Langkah-langkah berikut ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk membantu mengatasi situasi tersebut. 1. Tegaskan sejak awal aturan main tentang hubungan pertemanan atau persahabatan dan atasan bawahan. Misalnya, selama jam kerja berlangsung, berlaku hubungan atasan bawahan. Artinya, kita akan memperlakukan dia sebagai bawahan. Namun, di luar jam kerja, hubungan pertemanan yang berlaku. 2. Jagalah agar interaksi dengan bawahan tetap dilakukan secara wajar. Jangan tiba-tiba berubah menjadi bersikap keras dan menjaga jarak. 3. Temuilah bawahan satu persatu dan bicarakan tentang pekerjaan mereka. Lakukan dalam suasana informal. Dengarkan dan galilah berbagai gagasan atau keluhannya demi kemajuan bersama. 4. Tindak lanjuti informasi yang diperoleh dari mereka. Namun, jangan menjanjikan sesuatu yang bukan berada dalam kewenangan Anda. Jika kita menjanjikan sesuatu, tetapi tidak bisa mewujudkannya, akan berujung pada kekecewaan. Halaman 21. Nomor 6. Buatlah pertemuan atau rapat dengan seluruh staf di bagian Anda. Bersikaplah positif dan sampaikan target-target Anda untuk mencapai sasaran departemen atau bagian yang Anda nahkodai. 7. Amati bawahan yang sedang bekerja. Beri pujian jika mereka bekerja dengan baik dan berilah bantuan jika diperlukan. 8. Lakukan perubahan karena kita ditempatkan pada posisi sekarang untuk meningkatkan kinerja, bukan sekedar meneruskan kebijakan yang sudah ada. Lakukan perubahan secepatnya jika terdapat masalah kinerja. Namun, jika kinerja tidak bermasalah, lakukanlah secara perlahan sedikit demi sedikit. 8. Carilah masukan dan minta pendapat dari beberapa pelaksana. Sampaikan keinginan Anda untuk melakukan perubahan sebelum mengambil keputusan tentang perubahan yang akan dilakukan.